nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dilalata ala al-huda wa du'a ila al-khairi wa mardati al-afradi. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila an qala an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'u da'awatin la turad. Ada 4 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita berdoa, kadang doa kita merasa doa kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak ditolak. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kalian, aku akan ijabah doa kalian. Dan itu Allah Subhanahu wa taala, Allah la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengingkari janji. Kalau Allah sudah berjanji pasti ditunaikan. Kalau kita berdoa pasti Allah ijabah doa kita. Tapi terkadang kita ini buruk sangka terlebih dahulu, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah katakan, "Ana idzani 'abdi bi." Aku ini tergantung prasangka daripada hamba. Kadang kita berdoa merasa doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu prasangka kita kepada Allah, maka Allah tidak akan terima doa kita. Tapi kalau kita yakin doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjawab doa kita. Maka dari itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, di antara salah satu syaratnya doa adalah yakin doa kita itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, qul Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dan yakinlah doa kalian itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di antara etika yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak etika-etika yang lain seperti disebutkan dalam kitab Masail Diniyah, bagaimana kita itu berdoa, akhlak di dalam kita berdoa, kita menghadap kiblat dan pada bersuci, pakaian rapi, pakaian yang bersih, pakaian tidak ada najisnya. Dan insya Allah kalau kita sudah memenuhi daripada adab-adab kita berdoa, niscaya Allah akan mengijabah doa kita. Itu etika zahir. Dan etika batin pun kita harus lakukan, yaitu dengan rasa tawadhu kepada Allah, khusyuk di dalam kita berdoa, ikhlas kita berdoa, niscaya doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata baginda Nabi SAW, ada 4 doa yang tidak pernah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, da'watul haji hatta yarji. Doanya orang yang naik haji, orang yang berangkat haji, doanya itu mulai berangkat sampai di sana, sampai pulang, sampai 40 hari itu masih diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang haji, ya orang di antara kita mungkin ada yang ingin berangkat haji, ya kita dianjurkan banyak berdoa di dalam perjalanan, kemudian di sana di tempat-tempat mustajab, di Multazam, di Hijr Ismail, di belakang Maqam Ibrahim, di Raudhah kalau di Madinah, ya di tempat-tempat mustajab kita dianjurkan untuk berdoa mumpung ada di sana. Minta apa sama Allah Subhanahu wa taala, jangan tanggung-tanggung, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Maha mampu mengabulkan segala doa kita dan permintaan kita. Nah, untuk itu ya saudara-saudara boleh minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berhaji, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang berhaji doanya mustajab sampai dia pulang kembali ke tanah air, sampai 40 hari doanya itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan kalau kita menjenguk orang yang haji, yang kita prioritaskan minta doanya kepada orang yang pulang haji. Jangan minta oleh-olehnya. Kalau oleh-olehnya gampang, beli di Tanah Abang banyak kok. Zam-zam yang jual zam-zam di mana-mana sudah banyak. Yang penting doa, karena doanya itu adalah doa yang mustajab. Nah, kalau dikasih, misalnya pas kita ke situ kita minta doa, kemudian disuguhin zam-zam, kemudian disuguhin oleh-oleh, korma, kismis dan lain sebagainya, kita terima. Nah, tapi tujuan kita datang ke situ kita bersilaturahim, kemudian kita meminta doa kepada orang yang pulang dari haji.
Nah, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa da'watul ghazi hatta yasdur. Dan doanya orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai pulang ke tempatnya. Ya, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu kisah di kitab An-Nawadir, dikatakan ada gerombolan perampok. Ya, gerombolan perampok ini ingin merampok di satu daerah, tahu-tahu telah kemalaman di jalan. Akhirnya gerombolan ini singgah di satu kampung, mengetuk satu rumahnya orang dan minta bermalam di situ. Dia ketok, ketua perampoknya, dia ketok rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukakan pintu. Siapa kalian? Siapa antum? Kata yang punya rumah. Kami adalah mujahid fi sabilillah. Kami orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya disuruh masuk oleh tuan rumahnya, disediakan tempat, dijamu sedemikian rupa, berikan makanan, minuman sampai mereka istirahat di tempat tersebut. Kemudian sisa daripada makanan dan minuman perampok yang mengaku mujahid pejuang Allah Subhanahu wa taala ini dikumpulkan oleh yang punya rumah. Kebetulan yang punya rumah ini punya anak nggak bisa jalan, lumpuh. Sudah bertahun-tahun berobat sana berobat sini nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dia yakin bekas makanan dan minuman daripada mujahid ini dikumpulkan oleh yang punya rumah, kemudian diberikan makan kepada anaknya, kemudian minum jadi minumkan kepada anaknya. Esok harinya para perampok ini izin untuk keluar dan berterima kasih melanjutkan perjalanan. Kemudian sudah sampai di satu tempat dia merampok, dia rampok, kemudian balik lagi ke malaman lagi, nginep lagi di rumah yang tadi. Kemudian ditanya, perampok ini pertama melihat anak itu duduk di kursi, gak bisa jalan. Tahu-tahu datang yang kedua, anak ini lari ke sana, lari ke sini, aktif. Dia bisa bukan hanya berjalan tapi lari. Kemudian ditanya yang punya rumah oleh ketua perampok, wahai yang punya rumah, dia bilang, kemarin saya lihat anak ini lumpuh, gak bisa jalan. Kenapa kok? Baru 1 hari kami tinggalkan, langsung bisa jalan seperti ini. Akhirnya punya rumah cerita, ya wahai para mujahid, dia bilang, saya ambil bekas makanan dan minuman daripada antum semuanya ini, saya ambil berkahnya, saya berikan kepada anak saya. Saya minta kepada Allah berkat kalian para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah sembuhkan penyakit daripada anak saya. Ternyata Allah kabulkan doa saya. Berkatnya kalian para mujahid di jalan Allah, anak saya langsung sembuh dan bukan hanya berjalan tapi dia bisa berlari. Cuma 1 hari. Akhirnya apa yang terjadi? Ketua perampok ini merasa menyesal dengan apa yang dia lakukan. Dia membohongi yang punya rumah. Kemudian dia cerita, wahai sahibul bait, punya rumah, kami ini sebetulnya bukan mujahid di jalan Allah, kami ini perampok. Tapi berkat keyakinanmu kepada Allah, keyakinanmu kepada keberkahan kami, dia bilang, anakmu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kami berhenti daripada merampok, sekarang kami bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, segerombolan daripada perampok tadi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang saleh. Nah, inilah doa. Kemudian para mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, doanya itu mustajab sampai dia itu pulang ke tempat. Kemudian wa da'watul marid hatta yabra, dan doanya orang sakit sampai dia itu sembuh. Kita iyadatul marid dianjurkan untuk menengok, menjenguk orang yang sakit daripada saudara-saudara kita. Dan di situ kita doakan dan kita juga minta doa kepada orang yang sakit, karena doanya orang yang sakit itu mustajab, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian wa da'watul akhi li akhihi bi dhahril ghaib, dan doa seorang saudara untuk saudaranya yang lain tanpa dilihat oleh saudaranya. Ya, saya mendoakan orang yang jauh, ya, sesama muslim kita doakan dari sini. Kita doakan, ya apa namanya, saudara-saudara kita di Palestina, kita doakan. Ini doa kita insya Allah mustajab. Kita yakin doa kita ini mustajab. Doa akan angkat musibah dan kezaliman yang dilakukan oleh Israel kepada mereka. Kita doakan dari sana. Makanya doanya seorang muslim untuk saudaranya tanpa terlihat itu mustajab. Saya ingat Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Adrus. Beliau salah satu guru daripada Sayyidul Walid Abdul Thahab bin Yahya. Beliau berada di Batu Pahat. Kalau kita silaturahim ke beliau, minta doa, beliau gak angkat tangan kalau mendoakan yang minta doa tidak. Tapi tatkala orang itu keluar daripada rumah, beliau angkat tangan. Gak kelihatan, tamu yang udah pergi baru didoakan oleh beliau. Nah, ini doa yang mustajab. Nah, itu Habib Ali bin Ja'far Al-Adrus radhiyallahu ta'ala. Kemudian wa asrahu haula'i da'wa ijabatan da'watul akhi ahlihi bi dhahril ghaib. Dan dari keempat ini yang paling cepat diijabah doanya adalah doa seorang saudara untuk saudaranya tanpa terlihat. Ya, ini doa yang paling cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ya seorang saudara mendoakan saudaranya dengan ikhlas, maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kalau kita ikhlas mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Lebanon, ya, kemudian yang ada di Yaman, yang diserang oleh Israel, insyaallah akan ijabah doa kita dan mengangkat kesusahan mereka. Ya, mudah-mudahan ya, doa-doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini bahwa kita harus yakin bahwasanya doa kita itu selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana a'tarafna bi annana tarafna ala la ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli awba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli di mahabba au jiratin au sahba wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahla bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal abdi wa alihi wa sahbihi idadat tashis sahbi walhamdulil ilahi bil bad'i wat tanahi rabbana fa'ala bima 'alamtana rabbi 'alimna alladhi yanfa'una wa faqihna wa faqihna wa faqihna wa faqihna wa faqihna rabbi rabbina wa bikum ma tartati wa la al-karama wa rizqi kullu ala da'ina wa khiyar wa asfi wa khilaf siya wa la hadu bil khair wa la kullu syar ربنا اغفر لنا كل شيء وغير برضا منك الأويل وبأن ربنا كل ذي قبل أن تأتينا مسلما ونربي فيه والسلام عليكم ورحمة الله وسلام الله تكشى المصطفى وأن الحمد دعنا ورفا بكتاب كل الناس شفاء وعلى آله كرم شرفا وعلى صحبه وسلم الضلال اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن سروا في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.